satu-satunya perjuangan adalah khilafah. Tetapi kok berani menyalahkan Nabi Adam, sedangkan khilafah itu datangnya, pemahaman asli dari khilafah itu adalah dari Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sabik Pawa Izali dalam suatu podcast bernama Podcast Akrab. Ya. Dan di samping saya seorang Kiai Haji Abdul Aziz MA, dan juga sebagai seorang penulis buku dengan judul Tafsir Terbalik, buku yang sangat fenomenal. Insyaallah. Nah, di podcast kali ini saya akan menanyakan tentang isi-isi dari tafsir ini setidaknya. Ya, mungkin seperti itu. Bisa dimulai langsung atau seperti apa? Apa memang secara global bisa saya terangkan mengenai tafsir terbalik ini. Jadi tafsir terbalik ini adalah tafsir indah, luas dan menarik. Itu intinya. Kemudian di sini di tafsir ini ada sistem atau pola penafsiran lain dari yang lain. Jadi tulisan ini akan tidak begitu sama dengan tafsir-tafsir yang lain. Tetapi yang diinginkan adalah buku tafsir ini adalah supaya untuk memenuhi kebutuhan yang ada umat Islam yang ada di kita. Ya. Karena umat Islam ini belum punya pola bagaimana cara memahami Al-Quran. Nah, maka dengan demikian saya terilhami lah untuk menulis ini, untuk memenuhi kebutuhan tadi, supaya umat Islam ini bisa minimalnya ada pendekatan untuk pemahaman ini ke arah itu. Ya. Kalau seandainya kita tidak paham Al-Quran, mungkin itu akan terjadi satu kemajuan yang kurang ya. Tapi kalau seandainya ada pemahaman dari disiplin ilmu yang lain diimbangi dengan buku tafsir ini, akan lebih lain lagi, ada kemajuan. Karena tafsir pemahaman ini tertinggalkan mereka tahu bahwa ini ada satu referensi, tapi ketika ditanya pemahamannya, minimalnya mereka agak bingung gitu, tidak paham, tidak mengerti. Karena Quran tidak cukup untuk baca dan membaca terjemah, tetapi isi dari terjemah itu apa, maka di buku ini akan bisa memenuhi itu, menjawab itu. Hal ini tidak aneh kalau saya ini menulis buku tafsir ini dimulai dengan judul ayat dulu, supaya akan ketahuan ayat arahnya kemana. Itu kan. Kedua, setelah judul ayat baru masuk ke ayat dan masuk ke terjemah. Sudah terjemah baru penafsiran ayat tersebut, yang saya katakan substansi konten daripada ayat gitu. Nah, yang saya tanyakan mungkin langsung ke tafsirannya. Salah satu contoh tafsiran dari buku ini. Siap. Kita tanyakan tentang Nabi Adam dan Hawa saja. Ya. Sesuai ayat Al-Baqarah 35 yang berbunyi wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah ilal akhir. Seperti apa tafsiran dari ayat tersebut? Terima kasih. Saya sama akan menjawab itu secara global saja dulu. Ya. Jadi karena yang diinginkan adalah pemahaman. Tetap wa qulna ya Adam uskun anta itu ada judul dulu. Jadi Adam tinggal di surga seakan-akan gitu, dan Hawa kan gitu. Kemudian ayat Quran, dan kemudian terjemah dan substansi. Jadi substansi itu adalah pemahaman tafsir yang saya sajikan di sana. Jadi di sana sajiannya apa? Ini yang inti. Ada masalah sedikit, maka agak berbeda teknis tafsir yang saya buat dengan tafsir yang lain. Saya sajikan di sana apakah surga yang Nabi Adam tinggal dulu itu sama dengan surga yang akan kita nanti tinggal di sana. Nah, ini akan ada di sana. Dan relevansinya bagaimana itu ada di sana. Jadi kalau ingin tahu bisa dilihat, dibaca dari buku tafsir ini.
Dan bocoran jawabannya seperti apa? Ya, bocorannya ada yang mengatakan memang ada beda. Ada surganya yang Nabi Adam itu beda dengan surga yang akan kita. Tapi ini memang berdebat ulama di sana. Kalaupun beda kan karena tidak mungkin ada yang ada yang tinggal di surga keluar lagi kan begitu. Tapi ternyata di sini ada yang keluar lagi, yaitu Nabi Adam. Nah ini jadi perdebatan. Ini penting gitu ya. Ini penting untuk memahami. Tapi intinya supaya kita memahami Quran dari terjemah, apa maksud dari terjemah itu, maka itu diantaranya. Dan kedua, ada dari ayat tersebut la taqrabu hadis syajarata, itu ya, la taqrabu hadis syajarata. Saya membahas di sana kesalahan Nabi Adam. Kesalahan Nabi Adam. Ya, kesalahan Nabi Adam itu bagaimana? Itu. Mungkin lebih bertanyakan apakah sebuah maksiat atau bukan, seperti itu. Iya, apakah kesalahan Nabi Adam itu ada merupakan satu kesalahan atau tidak? Oh, atau suatu kesalahan atau tidak? Iya, karena Nabi Adam itu seorang nabi. Dan seorang nabi itu maksum, hanya dijaga untuk salah. Jadi tidak salah. Itu bermasalahan. Itu kesalahannya dua aja. Terus yang sedang viral nih, Nats. Oh gitu. Sekarang itu. Tentang ada paham-paham lain dari tafsiran-tafsiran ulama salaf tentang wala taqrabu hadis syajarah mungkin, atau tentang kisah Nabi Adam itu sendiri. Bagaimana penyikapannya? Saya senang sekali, bersyukur sekali bahwa buku yang saya tulis ini ternyata sudah bisa menjawab permasalahan yang polemik, yang kontroversi, yang berkembang sekarang. Baik satu yang disampaikan oleh Ustadz Felix yang mengatakan bahwa Adam pernah salah. Tentunya itu kontradiktif dengan apa yang saya sampaikan tadi. Adam pernah salah, kan gitu. Ini yang akan mungkin kita harus garis bawahi. Karena Nabi itu tidak akan salah. Bagaimana seorang Nabi salah? Karena Nabi itu diikuti, dilihat, iya, diikuti dan dilihat oleh umat, iya. Jadi kalau yang diikuti, kalau seandainya salah, bagaimana cara kita akan bisa mengikutinya dengan baik? Apalagi ini tingkat Nabi, dan Nabi ini sudah maksum, baik dari dosa yang kesalahan yang berdosa minimal atau maksimal, dosa yang besar atau kecil, itu maksum, ya. Jadi tidak akan jadi seorang nabi terjaga, tidak boleh, toh kita pun tidak boleh mengatakan nabi salah, itu nabi salah pun tidak boleh. Jadi ini Ustadz Felix ini yang memperjuangkan khilafah itu memang datang dari Nabi Adam, tapi masih mengakui kesalahan Nabi Adam. Kenapa? Ini jadi bingung ini. Ya, Ustadz Felix ini lagi berbicara khilafah, ya, lagi berbicara khilafah, memperjuangkan khilafah. Entahlah, saya tidak mengatakan ormasnya apa. Yang jelas Ustadz Felix adalah satu ustadz yang mualaf, yang yang gencar-gencarnya perjuangan adalah khilafah. Tetapi kok menyalahkan Nabi Adam, sedangkan khilafah itu datangnya, pemahaman asli dari khilafah itu adalah dari Nabi Adam. Jadi sendiri. Iya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini. Ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atas'alu fiha. Jadi Nabi Adam itu Abul Basar. Allah menyampaikan kepada malaikat ketika itu bahwa beliau atau Allah akan menciptakan makhluk di atas bumi, yaitu seorang khalifah. Nah ini asal adanya kepemimpinan khilafah. Tetapi kepemimpinan khilafah juga tanda kutip, karena di sini apakah khilafah yang dimaksud yang mana? Ini jadi luas lagi ini masalahnya. Mungkin yang dimaksud berarti khilafah yang didefinisikan sebagai khalifatul fil ard Nabi Adam dengan khilafah yang dijadikan penggembor-gemboran oleh Ustadz Felix memiliki makna berbeda. Betul. Jadi tapi yang berbeda atau dua makna. Jadi artinya makna yang pertama bahwa Allah menciptakan khalifah. Apa itu artinya? Nah,
Apakah khalifah pimpinan, apakah khalifah wakil Allah di atas bumi? Pimpinan imam, ya, apakah pimpinan imam atau wakil Allah di atas bumi, yaitu manusia? Maka Nabi Adam sebagai abul basarnya, bapak manusianya. Nah, bapak manusia sekaligus sebagai khalifah, karena punya tujuan wakil Allah itu adalah untuk mengolah ini bumi yang diberikan Allah, mengolah, menyuburkan, ya, mengeksploitasikan, memakmurkan. Nah itu memakmurkan. Jadi kita dibuat tidak tinggal diam, tapi berpikir bagaimana kemajuan alam semesta ini. Dan ini semua ada rizki. Apa yang keluar di bumi, apa yang dari langit yang menjadi rizki, itu untuk semua manusia. Itu diolah oleh manusia. Sesuai standar syariat yang diajarkan oleh Allah itu tersebut. Iya, memang kalau lagi bicara lagi syariat ini agak panjang lagi ini. Kenapa? Karena nanti ada kata-kata di ayat 20 yang mengatakan bahwa ini rezeki yang semua yang ada itu bagi kamu wahai manusia yang kamu yang beribadah. Bagaimana nasib yang tidak beribadah? Jadi ini suplai. Jadi orang yang beribadah itu sudah disuplai. Itu jadi panjang lagi bertanya kan. Kita cut dulu. Itu seperti itulah. Akhiri saja podcast ini. Boleh. Mungkin akan ada podcast untuk selanjutnya. Ya, pasti kan. Bagi pemirsa semua, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.